Kalau data kita dalam bentuk format CSV, terus kita mau oprek dan kita analisa, kayaknya perlu dimasukkan ke tokenizer deh. Gimana kalau pakai JavaScript aja? Simak terus. Misalkan data kita berbentuk seperti ini, maka kita akan tergoda untuk membacanya, memisahkan baris per baris, kemudian menggunakan fungsi string split untuk membagi menjadi kolom berdasarkan koma. Saya akan tunjukkan bahwa cara ini salah dan bisa menghasilkan malapetaka. Nanti kita tunjukkan cara membuat tokenizer yang sebenarnya. Jadi pertama kita baca dulu filenya. Nah, kita menggunakan fungsi dari modul fs. Tadi filenya data text, baca sebagai teks. Dan di sini kita harus melakukan sesuatu sehingga hasilnya adalah data. Nanti kita akan cetak data tersebut sebagai JSON. Mula-mula isi file tersebut kita pecahkan menjadi baris-baris dengan membaginya dengan fungsi split berdasarkan line terminator. Sedangkan datanya sendiri bisa kita dapat dengan memproses tiap baris tadi. Ini yang saya bilang tadi, kita tergoda untuk melakukan pemisahan kolomnya menggunakan koma, yaitu line split koma. Nah, misalnya kita ambil kolom pertama sebagai provinsi, dalam kolom kedua bebas sebagai angka saja, ubah ke integer, basis desimal, kemudian ini yang kita kembalikan. Bisa kita coba dulu. Kita akan dapatkan yang kita mau, yaitu tiap-tiap baris dikonversi menjadi 3 buah objek dalam format JSON ini. Masalah pertama adalah Jambi ada ekstra spasi. Nah, ini kita bisa buang karena kita bisa, misalnya di sini kita letakkan trim. Kalau kita coba lagi, sudah hilang spasi di Jambi. Tetapi DKI Jakarta mengandung tanda kutip ganda. Ini bisa kita pecahkan dengan membuat fungsi sendiri untuk membuang tanda kutip tersebut. Kita hanya perlu cek apakah ada tanda kutip ganda di awal dan tanda kutip ganda di akhir sebagai karakter terakhir. Bila ada, ya sudah, kita potong atau menggunakan fungsi substring, abaikan karakter pertama dan abaikan karakter terakhir. Kalau nggak ada apa-apa ya apa adanya. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi, kita harus panggil fungsi unquote tadi di sini. Dan sekarang kita lihat bahwa DKI Jakarta tidak ada tanda kutip, Jambi juga bebas dari ekstra spasi. Tapi sayangnya kalau saya tunjukkan data yang lain lagi, misalnya data 2, terdapat baris baru lagi, dan ini akan mengacaukan proses pemecahan data kita menggunakan koma. Saya tunjukkan. Kelihatan bahwa objek terakhir, yaitu Bali, sudah ada tanda kutipnya, jumlahnya pun 0. Ini ya tidak mengherankan kalau kita debug misalnya di sini. Maka data kolom yang terakhir untuk Bali dan sebagainya, justru kolomnya 4, bukan 2. Sudah sewajarnya karena, ingat, di dalam datanya sendiri, ada koma di dalam tanda kutip. Makanya fungsi string split koma tadi tidak bisa dimanfaatkan sebagai teknik untuk memproses CSV. Bagaimana cara memproses yang beneran? Mari kita lihat. Bagaimana cara membuat tokenizer? Mula-mula kita buang dulu fungsi unquote karena kita nggak perlu lagi. Kemudian variable kolom juga kita buang karena kita akan membuat array ini secara manual. Kita akan menggunakan state machine. Anggap initial state sama dengan 0. Kita perlu variabel untuk menampung karakter yang akan kita baca satu persatu. Makanya kita perlu iterasi dari awal sampai karakter terakhir di baris tersebut. Kita ambil karakternya. Di sini saya taruh di variabel bernama ch. Nah, berdasarkan
state yang ada dan karakter yang baru ini, kita akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Mula-mula kan state-nya 0. Kalau state-nya 0, kita kerjanya di sini hanya menunggu sampai ada karakter yang bukan spasi. Kalau ada, maka kita berpindah ke state berikutnya, yaitu state 1, dan karakter tersebut kita tampung di variabel ini. Tapi seandainya masih spasi, kita biarkan terus. Tujuannya adalah untuk kita bisa mengabaikan atau skip karakter spasi di awal baris. Tapi kalau kita sudah berpindah ke state pertama atau state 1, maka yang kita kerjakan di sini hanya menunggu sampai ada koma. Namanya juga CSV kan, comma separated value. Jadi kalau belum koma, ya kita tambahkan terus ke variabel str tadi untuk menampung karakter tadi. Nah, tapi andainya koma, ya sudah, berarti kita kembali ke state 0, kemudian kita kan sudah ketemu koma, berarti kita ketemu satu string yang harus kita jebloskan ke kolom tadi. Kita kosongin lagi variabel penampungan kita, dan sudah, kita akan berulang untuk mengikuti ke langkah yang awal tadi, seperti ke langkah state 0. Nah, ini kalau kita jalankan, kita akan menemukan beberapa masalah. Oh ya, unquote tadi kita nggak perlu eksekusi lagi, karena toh kita sudah buang fungsinya. Yang pertama masalahnya adalah bahwa semua angka di sini 0. Ini karena kolom terakhir belum kita simpan. Jadi kalau begitu kita keluar dari loop, dan ternyata variabel penampungan karakter tadi masih ada, yaitu kita harus masukkan atau kita push sebagai kolom terakhir. Sekarang kita sudah dapatkan 4 baris diubah menjadi 4 objek, dan baik nama provinsi maupun jumlahnya sudah tertampung dengan sempurna. Tapi kita masih ada masalah dengan 2 baris terakhir, yaitu DKI Jakarta dan Bali NTT NTB, karena ada tanda kutip di situ. Dengan adanya tanda kutip ini, kita harus memodifikasi state machine kita. Artinya di state 0 tadi nggak cukup kita hanya mengecek apakah tidak ada spasi. Di sini kita juga harus mengecek apakah ini tanda kutip ganda. Kalau iya, kita lompat ke state yang akan baru kita buat, yaitu state kedua, dan kita kosongkan dulu variabel penampungan kita. Di state 2, yang kita kerjakan adalah terus mengambil karakternya dan kita tampung sampai karakter tersebut tanda kutip ganda. Artinya kita harus berhenti. Jadi logikanya selama belum karakter tanda kutip ganda, kita taruh terus di tempat variabel kita menampung karakter tadi. Tapi kalau sudah tanda kutip ganda, ya sudah, kita berhenti, pindah ke set berikutnya, kemudian masukkan ke kolom, dan kita kosongin lagi variabel penampungan kita tadi. Nah, state nomor 3 ini sebenarnya hanya sekedar looping sampai kita dapat koma. Karena tadi kan ini CSV atau comma separated value. Begitu. Nah, dengan modal seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa baris yang mengandung tanda kutip sudah diatasi dengan sempurna. Artinya kita bisa mengambil nama provinsinya, bahkan kalau mengandung tanda koma di dalamnya. Ini karena state machine kita sudah mengatasi semua kasus tadi. Apakah ada tanda kutip ganda atau tidak, dan apakah ada koma di dalam nama provinsi. Nah, mudah bukan? Kalau ada saran atau komentar, silakan langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.